hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan webinar online pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat bertangkai salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, yaitu sekaligus kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak lupa pula kita salawatkan beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Harun Al-Rashid MA dan Ibu Dr. Andes Nur Sakinah Daulay MPC Psikolog sebagai pemateri pada webinar ini. Yang saya banggakan teman-teman kelompok KKNDR 116 dan yang saya sayangi Bapak dan Ibu serta seluruh para peserta yang ikut dalam webinar ini. Perkenalkan, saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar online pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, kedua kata sambutan dari Ketua KKNDR 116 UINSU, yaitu Muhammad Bayatur Ridho Tambunan. Yang ketiga, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ahmad Ritonga. Yang keempat, penyampaian materi yang pertama oleh Ibunda Dr. Andes Nur Sakinah Daulay MPC Psikolog. Yang kelima, penyampaian materi yang kedua oleh Bapak Dr. Andes Harun Al-Rashid MA. Yang keenam, ada sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara webinar online dengan tema dampak belajar daring terhadap psikologis peserta didik dan perspektif Islam menyikapinya. Kita buka dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua KKNDR 116 UINSU, yaitu Abangda Muhammad Bayatur Ridho Tambunan. Kepada Abangda kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang mendapat syafaat beliau di hari yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pemateri yang telah berhadir di tengah-tengah kita pada hari ini, yang sama-sama kita banggakan, yaitu Bapak, Ibu, kawan-kawan peserta webinar online kita pada hari ini, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan panitia sekalian. Yang pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar online kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan diimplementasikan oleh diri kita secara pribadi masing-masing. Di sini juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalankan webinar ini dan telah bersedia berpartisipasi untuk mengikuti webinar kami pada hari ini. Di samping itu, secara pribadi dan juga mewakili kawan-kawan kelompok KKNDR 116, kami memohon maaf. Tentu sudah tentu banyak kekurangan dalam penyajian kami ini. Ini bukanlah keinginan kami, tapi inilah memang keadaannya, Bapak
Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mohonlah kami berikan kemaafan. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu pemateri bahwa yang menjadi peserta pada hari ini bukan hanya di lingkungan mahasiswa KKN saja atau mahasiswa UINSU saja, tetapi laporan dari rekan-rekan panitia mengatakan bahwa ada Bapak Ibu peserta ini yang berasal dari Banda Aceh, ada yang dari Bengkulu, ada yang juga dari UIN Syarif Hidayatullah. Salam kenal Bapak Ibu, salam hangat kami untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan secara pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala atensinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Abangda Baitur Ridho yang telah menyampaikan sedikit kata sambutannya. Selanjutnya, kita masuki pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ahmad Ritonga. Kepada Ahmad Ritonga, saya persilahkan. Baiklah, mari kita menundukkan kepala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan dari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami melaksanakan webinar online yang bertemakan dampak belajar daring terhadap psikologis peserta didik dan perspektif Islam menyikapinya. Ya Allah, berikan kami kepahaman yang hakiki dalam menyaring materi yang pemateri sampaikan, ya Allah. Ya Allah, jadikan acara webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil kepada kami, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, anugerahkan kepada kami tekad kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbinglah kami untuk menjalankan KKN DR 116 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini negara Indonesia, bahkan dunia, sedang tidak baik-baik saja, ya Allah, dilanda oleh virus yang mematikan, virus corona, COVID-19, ya Allah. Lindungi kami, keluarga, bahkan dunia, hilangkan virus yang mematikan itu yang ada di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, hari ini negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Perjudian, pemerkosaan, korupsi terjadi di mana-mana. Ya Allah, jadikan negara kami bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang mengimplementasikan Al-Quran dan hadis, ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin, ansuril mujahidina fi Syria, ansuril mujahidina fi Afghanistan, wa khususan ya Allah, ansuril mujahidina fi Indonesia, ansuril mujahidina fi KKN DR 116. Rabbana zulamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas doa yang Albangda Ahmad Ramadan Ritonga bawakan. Selanjutnya kita masuki acara materi pertama yang akan dibawakan oleh Ibunda Dr. Andes Nur Sakinah Daulay MPC Psikolog. Kepada Ibunda kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul meskipun dalam kegiatan online daring seperti ini. Alhamdulillah tidak menguatkan semangat kita, khususnya semangat adik-adik yang sedang KKN ini. Luar biasa, saya salut dan tetap semangat. Mudah-mudahan ini materi belum saya bacakan, ya Allah. Menyalurkan energi-energi positif buat coba menjelaskan peran psikologi positif, ya. Oke, nah psikologi positif itu akan mempengaruhi apakah kita tetap optimis atau bahagia. Oke, next. Nah, muncul pertanyaan, lalu Bu, bagaimana kaitannya dengan belajar daring? Ya, tentu berkaitan. Ya, ketika kondisi psikologis kita tidak sehat, nah ini akan mempengaruhi bagaimana kita menyikapi belajar daring yang tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Gitu. Ketika kondisi psikologis kita sehat, ini akan mempengaruhi apakah perilaku kita menjadi positif, sehingga bertambah semangat, atau perilaku kita menjadi negatif. Jadi apa? Uring-uringan, malas mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Ya, oke. Next, klik satu lagi. Apa sih sebenarnya psikologi positif itu? Ya, psikologi positif itu adalah lebih mengutamakan pada kekuatan, kelebihan, potensi yang ada dalam diri kita dibandingkan kekurangan. Ya, psikologi positif ini adalah salah satu subdisiplin ilmu psikologi yang baru muncul sekitar tahun 2000-an, dan ini intinya adalah bahwa setiap manusia itu pasti punya kekuatan, punya kelebihan, dan punya potensi. Setiap kita, ya, ini harus ditekankan dan harus diterapkan dalam pikiran kita sendiri, bahwa kita adalah sosok yang diberikan anugerah oleh Allah, itu suatu kekuatan. Tidak ada kekuatan. Meskipun seseorang itu mengalami fisik yang tidak bagus, ya, mungkin dari segi fisiknya dia tidak normal, tapi intinya pasti punya kekuatan atau kelebihan. Oke, next. Oke, nah perubahan-perubahan ini, ya, kenapa ada orang yang sehat tapi ada orang yang sakit, ya? Yang pasti kita hidup, nah kita lihat di prison nih, prison itu masa sekarang, ya. Yang pasti kita hidup itu tidak bisa lepas dari masa lalu, past, atau masa depan, future, ya. Orang yang sehat adalah orang yang tidak menyalahkan akan masa lalunya, tetapi mencoba untuk introspeksi akan masa lalu yang dideritanya, ya. Kemudian future menjadikan masa depan itu sebagai suatu harapan bagi dia, ya. Nah, ini yang membuat kualitas hidup manusia menjadi lebih baik. Oke, next. Nah, ketika kita kaitkan dari kondisi sekarang, present, kondisi sekarang kita sedang mengalami COVID-19, apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan adalah masa lalu. Artinya apa? Mungkin 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu pada awal COVID kita merasakan emosi negatif, itu bukan menjadi kendala buat kita. Kita introspeksi diri bahwa ketika COVID itu di awal-awal datang,
apa yang membuat saya tidak berkembang, ya? Nah, mungkin cemas yang berlebihan. Oleh karenanya sekarang saya mencoba mengontrol cemas saya, gitu ya. Dengan apa? Dengan berpikir positif umpamanya. Kemudian apa? Masa depan saya yakin bahwa COVID ini akan berlalu, gitu. Oke. Nah, penanggulangan stres, umpamanya seseorang yang sudah mengalami stres, itu cuma 2 penanggulangannya. Pertama, fokus pada masalah, yang kedua fokus pada emosi. Dari kajian psikologi, fokus pada masalah. Masalahnya apa? Apa yang buat kita stres? Mungkin adik-adik dengan belajar daring ini tugasnya menumpuk, gitu ya. Tugasnya menumpuk, kemudian ubah sumber stres itu. Ubah sumber masalahnya apa? Dicicil. Nah, jadi tugasnya itu jangan ditumpuk, dicicil. Ya, mungkin 1 hari nggak ngerjakan apa-apa, udah ada tugas nih, seminggu baru dikerjakan. Nah, ini yang berbahaya. Ya, itu akan memunculkan stres. Sehingga apa? Biarlah sedikit, walaupun sebentar, tapi sedikit, tapi rutin. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, fokus pada emosi. Emosinya apa? Cemas. Ya, saya yakin adik-adik semua ini yang sudah mahasiswa bisa mengontrol emosinya. Ya. Dengan cara apa? Kita nanti bisa lanjut lagi next. Nah, aspek pertumbuhan pasca trauma, ya. Kalau dikatakan dari segi psikologinya, ya, 2 bulan pertama kemarin itu mungkin ada beberapa yang, ya, bisa dikatakan trauma dengan kondisi-kondisi COVID seperti ini. Intinya adalah 5. Kita ambil sisi positif dari yang ada sekarang. Dari COVID-19 ini muncul, apa sisi positif yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita bisa jadi merasa lebih kuat. Ya, kita jadi merasa lebih kuat. Kemudian yang kedua, karena pulang ke kampung jadi merasa lebih dekat hubungan dengan orang tua, gitu. Kemudian lebih memahami hidup bahwa penerapan pola hidup sehat itu penting, ya. Penerapan pola hidup sehat itu penting karena apa? Banyak orang yang sakit, yang di rumah sakit, terinfeksi virus seperti itu. Kemudian apa? Kemudian tetap bersyukur dan semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Nah, saya sangat senang ketika saya menjadi pemateri itu selalu mengkaitkan dengan keberfungsian otak sehat. Karena apa? Karena manusia diberikan oleh Allah itu organ tubuh yang paling sempurna yang membedakannya dengan makhluk hidup lainnya apa? Itu adalah otak, ya. Otak, ketika otak kita tidak berfungsi dengan baik, ini akan mempengaruhi semuanya. Gitu. Artinya apa? Otak itu adalah fungsi dalam kognitif, dalam berpikir, gitu. Ya. Ketika otak tidak sehat, ketika kita berpikir negatif, nah ini akan mempengaruhi perasaan. Perasaan jadi galau, cemas, dan ini akan mempengaruhi perilaku. Perilakunya apa? Jadi malas mengerjakan tugas, seperti itu. Ya. Sehingga apa? Fungsikanlah otak sehat. Ketika otak sehat berfungsi, maka perasaan positif, perilaku juga positif. Akhirnya apa? Akhirnya belajar daring pun tetap senang, tetap bahagia. Meskipun ada sumber-sumber stres lainnya yang muncul. Umpamanya apa? Biaya pulsanya mahal, kemudian jaringannya buruk, tetapi itu tidak menjadi kendala. Oke, next. Nah, caranya dengan memberfungsikan otak sehat melalui kreativitas. Oke, next. Nah, ini adik-adik ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa otak manusia itu ini otak yang paling sederhana ya. Kalau kita lihat di belakang dahi ya, tepatnya di sini di belakang dahi itu namanya prefrontal cortex. Itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Binatang juga diberikan otak, gitu ya. Tetapi apa membedakannya? Yang membedakan itu pas di belakang dahi.
Ya, prefrontal cortex. Artinya apa? Manusia diberikan berpikir tingkat tinggi. Artinya apa? Ketika manusia punya masalah, dia bisa menyikapinya dengan cepat, bisa mengontrol emosinya untuk tidak berlarut-larut dalam masalah, kemudian bisa mempetakan kegiatan. Artinya apa? Oh, saya bangun tidur mau mengerjakan ini. Setelah makan pagi, kemudian saya nanti mengerjakan tugas. Nah, kemudian siang saya melakukan apa, sore saya melakukan apa, malam saya melakukan kegiatan apa. Itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, berpikir tingkat tinggi, pas di belakang dahi. Oke, next. Nah, ketika bagian otak tadi khususnya di belakang dahi itu, ya, ketika itu berfungsi dengan baik, maka ini akan mempengaruhi perilaku kita dan perasaan kita. Artinya gini, ketika saya balikkan tadi ke awal bahwa psikologi itu adalah ilmu mempelajari tentang jiwa, ilmu mempelajari tentang perilaku, kenapa ada orang perilakunya berbeda-beda ketika diberikan stimulus, kenapa responnya beda-beda, ya. Ini contohnya gini, ketika stimulus itu masuk ke dalam otak kita, apakah dengan mengelalui indera, ya, indera panca indera kita, apakah dengan melihat, apakah dengan mendengar, apakah dengan sentuhan, apakah dengan penciuman dari hidung, ya, ini kan stimulus masuk ke otak kita, diserap oleh otak. Nah, kemudian bagian otak ini akan membagi-bagi mana pekerjaan yang tepat, gitu. Ya, akan membagi-bagi stimulus itu di bagian otak kita. Sehingga apa? Sehingga ini kan proses berpikir. Kognitif kita bermain. Ketika stimulus masuk, kemudian kita berpikir positif, nah ini akan berefek kepada perasaan juga menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Contohnya, ketika adik-adik sekarang semuanya punya gadget, tidak ada satupun yang tidak punya gadget, ya, apalagi mahasiswa. Itu banyak sering melihat atau membaca atau mendengar, nah itu stimulus ya, membaca berita-berita di WA, atau mendengar video, atau membaca atau melihat video, ya, itu kan stimulus. Kemudian otak akan menyerap, ya, kemudian akan berpengaruh kepada perasaan kita. Setelah membaca WA itu, setelah menonton video di WA itu, apakah kemudian akan memunculkan cemas? Atau memunculkan tetap bersyukur, atau memunculkan hal-hal yang positif atau negatif, itu tergantung dari bagaimana kita berpikir menerima stimulus itu. Ya, kalau di awal ada berita setiap yang terinfeksi virus COVID akan meninggal, ya. Nah, ini kan sudah terekam di otak, akan muncul, wah, setiap yang kena pasti akan mati, pasti akan meninggal. Ini kan akan memunculkan pikiran negatif, ya. Kemudian hatinya apa? Cemas. Waduh, ini harus hati-hati. Tapi kalau cemas yang menjadi hal yang positif, itu tidak apa-apa. Tetapi terkadang cemas itu kemudian berefek kepada perilaku. Kemudian apa? Setelah cemas, setelah stres, ya, ini muncul perilaku. Perilakunya apa? Jadi uring-uringan, jadi mudah marah, jadi khususnya adik-adik berkaitan dengan belajar daring, jadi malas untuk mengerjakan tugas, bukan malas ya, artinya karena tadi perasaan cemas tadi yang berlebihan, sehingga apa? Sehingga tidak semangat untuk mengerjakan tugas. Ya. Nah, kemudian saya punya tips. Tips membentuk kreativitas atau tips supaya otak tetap sehat. Caranya 5 saja. Yang pertama positive thinking. Itu siapapun pasti penting. Karena saya punya kata kunci bahwa pikiran dan perasaan dan perilaku itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika sudah diawali dengan pikiran positif, maka ini akan memunculkan perasaan positif dan akan berpengaruh kepada perilaku juga baik. Oke, next. Nah, positive thinking. Ketika yang pertama positive thinking akan mempengaruhi kedua positive action, positive habits, dan positive result. Artinya apa? Ketika sudah punya positive thinking, pikiran positif, maka perasaan dan perilaku juga positif.
Ketika ini sudah positif, akan memunculkan kebiasaan positif, ya. Kemudian apa? Hasilnya juga positif, ya. Ketika orang sudah diawali dengan aku masuk kuliah, aku ingin membahagiakan orang tua, aku ingin cepat selesai, ya. Nah, itu kan pikirannya sudah positif di awal. Kemudian akan mempengaruhi perasaan jadi lebih tenang, lebih bahagia, dan memunculkan action, perilaku positif. Apa? Kerjakan tugas dengan cepat, mengumpulkan tugas dengan cepat, kemudian aktif di kelas, aktif di kelas online. Kemudian apa? Habits positif. Ini akan menjadi kebiasaan. Karena apa? Karena sudah diawali dengan pikiran positif. Dan akan memunculkan positive result. Hasilnya juga positif. Oke, next. Nah, positive thinking itu ya, maka saya katakan tidak bisa terpisahkan. Dia seperti satu kesatuan, ya. Positive attitude, behavior perilaku, dan konsekuensi hasilnya, ya. Oke, next. Itu tadi cara yang pertama. Pertama intinya positive thinking dulu, ya. Yang kedua apa? Latihan bernapas yang sederhana membuat kita lebih santai. Ketika kita stres, capek, banyak tugas, latihan bernafas. Artinya apa? Bernafas yang sederhana. Artinya apa? Itu kalau dari gambar, tarik nafas dari hidung, kita menghitung dalam hati, kemudian lepaskan dari mulut, ya. Menarik hidung dengan rongga perut, diafragma. Coba nanti adik-adik bisa dicoba ini ya. Ya, tarik nafas, buang pelan-pelan dari mulut. Apalagi kalau sambil dipejamkan mata. Ya, ini luar biasa sekali efeknya. Kenapa? Kenapa kita bisa stres? Kenapa kita bisa marah? Karena oksigen kurang di otak. Nah, dengan bernafas seperti ini, ya, 3 kali, minimal 3 kali, itu oksigen akan penuh di otak, kemudian hormon-hormon kebahagiaan, serotonin, itu dan sebagainya, ini akan penuh di otak. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga olahraga. Olahraga menimbulkan terbentuknya neuron atau saraf baru di otak. Olahraga ringan, ya, akan memunculkan hal-hal bahagia. Apa itu? Akan memunculkan hormon-hormon bahagia. Apa itu? Dopamin, serotonin, ya, norepinefrin, itu akan penuh di otak. Sehingga kenapa orang setelah olahraga itu biasanya happy, gitu, ya. Saya lupa mencantumkan ada sebenarnya hasil penelitian gambar di otak setelah beraktivitas olahraga, itu akan cerah warna otaknya dibandingkan orang yang cuma duduk 20 menit menonton TV, nggak bergerak. Saya lupa mencantumkannya. Oke, next. Nah, makanya sekarang kenapa orang banyak sepedaan gitu ya? Kenapa orang banyak olahraga, lari gitu? Ya, karena apa? Ya karena memang olahraga itu berdampak positif. Oke, yang keempat, bermain atau melakukan hobi atau beraktivitas ringan gitu. Ya, ini kalau dilihat dari gambar-gambarnya ini ya, beraktivitas ringan lah untuk bisa memunculkan hal positif. Ya, mungkin ada yang suka masak, suka beres-beres, ngangkat barang, bersihkan kamarnya, atau sit up atau sebagainya macam. Ya, itu bisa memunculkan hal yang positif. Oke, next. Nah, yang kelima adalah beribadah, ya, beribadah. Keutamaan sholat, terutama sholat tahajud, ya, itu bisa meningkatkan keberfungsian otak sehat. Kenapa di sini dikatakan, kenapa ya kok kayaknya lebih ngefek sholat tahajud, ya, dibandingkan sholat biasa, padahal sama-sama sholat. Nah, makanya pada saat pelaksanaan sholatnya seperti apa, gitu. Ya, mungkin sholat 5 waktu di pagi hari, kemudian siang, kemudian sore, kemudian malam, ya. Sholatnya itu, ya kita memang sholat, tapi pikirannya kemana coba?
pada saat sholat. Nah, pada sholat tahajud kenapa ya kok ngefek ke kita? Nah, pada sholat tahajud, benar-benar pikiran kita berpusat pada Allah. Sehingga ketika kita berdoa pun berpusat kepada, meminta kepada Allah. Gitu. Hanya saja sekarang orang ketika punya masalah baru sholat tahajud. Nah, padahal sebenarnya dengan sholat tahajud, dengan sholat itu bisa meningkatkan keberfungsian otak sehat. Ya, jadi gimana sih caranya kalau dari segi psikologinya supaya kita bisa khusyuk sholat dan itu bisa memberfungsikan otak sehat? Nah, pada saat sholat, ya, bacaan itu dilafazkan atau dizohirkan, tapi kita aja yang dengar. Kemudian apa? Kita maknai di hati kita. Nah, jadi itu akan mempengaruhi keberfungsian otak sehat. Jadi connect gitu antara apa yang diucapkan dengan hati kita. Nah, seperti itu. Ya, ini akan memberfungsikan otak sehat. Oke, next. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan buat adik-adik semua, buat Bapak dan Ibu peserta pada hari ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah materinya. Selanjutnya, kita masuki aja materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Harun Al-Rashid MA. Kepada Bapak, saya persilahkan dengan segala hormat. Iya, nanti Mbak Yuke, saya nanti jam 11 izin live meeting ya. Ini saya bisa ikut sampai jam 11. Terima kasih. Iya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salam ala alihi wa ashabihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Amin. Yang sama-sama dan sama kita hormati Ibu Dr. Sakinah Daulay, Master Psikologi, Ibu dosen sekaligus sekdur di jurusan Psikologi FITK UIN Sumatera Utara yang baru saja menyampaikan pemaparannya, dan tentunya kita semua tadi sudah mengikuti dengan seksama. Nah, itu tadi yang bicara memang asli seorang psikolog. Ya. Iya, Pak. Jadi iya, saya juga dapat ilmu banyak dari Ibu. Ya. Nanti saya tinggal menambahkan dari sisi pendekatan atau perspektif agama dari pandemi COVID-19 ini. Tentunya juga tadi sudah banyak yang disampaikan dan juga tips-tips sudah diberikan oleh Ibu. Ini nanti adik-adik mahasiswa mungkin bisa di-combine informasinya. Terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih kepada penyelenggara webinar dengan tema yang cukup memang sekarang ini sangat diperlukan sekali, dampak belajar daring terhadap psikologi peserta didik dan perspektif kita sebagai umat Islam, ya Bu ya, karena bukan saja mahasiswa, dosen pun mengalami ya hal yang sama seperti mahasiswanya begitu kan. Oleh karena itu mungkin ada baiknya di sini dalam waktu yang singkat, mungkin tidak selalu panjang slide saya, jadi hanya beberapa poin-poinnya saja yang ingin saya mungkin ada kaitan juga dengan apa yang Ibu Dr. Sakinah tadi sampaikan. Pertama saya ingin
bermula dari bagaimana cara kita memandang pandemi COVID-19 ini. Ada dua sudut pandang kita terhadap pandemi. Ada yang berpikir positif dan ada yang berpikir negatif. Ya. Dan ini banyakan kita, termasuk saya mungkin juga, ya, berpikirnya lebih cenderung kepada hal yang negatif. Ya. Artinya kita melihat pandemi COVID-19 ini hampir itu adalah merupakan azab dari Tuhan gitu ya. Azab dari Tuhan. Padahal kalau kita mau berpikir atau tadi Ibu Dr. Sakinah mengatakan positive thinking, maka kita tidak akan memikir itu adalah azab, tapi itu adalah merupakan ujian. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini akan berpengaruh kepada psikologi, Bu ya. Kepada psikologi kita. Kalau kita memandangnya dengan yang positif, maka dampaknya itu akan positif. Karena sesungguhnya dalam satu hadis yang lumayan sih panjang ya, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi bersabda, ini hadisnya hadis qudsi, artinya ini ucapan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, "Ana 'inda dhanni 'abdi," aku dalam prasangka hambaku gitu. Wa ana ma'ahu idza zakaroni, dan aku akan bersama dengan mereka. Allah tidak akan meninggalkan kita, Allah akan selalu bersama dengan kita apabila kita selalu mengingatnya. Begitu. Fa idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Apabila mereka mengingat aku dalam setiap drap nafasnya, maka juga aku akan mengingat mereka selalu gitu. Wa in zakarani fi mala'i zikrihi fi mala'in khairum minhu. Maka apabila mereka mengingat aku dengan kualitas zikir yang baik. Nah, ini tadi dalam pemaparan Ibu Dr. Sakinah itu tadi di bagian akhir itu ya. Ada tersentuh juga hal ini. Ini wa in taqarraba ila jadi dan apabila mereka itu mendekatkan diri ilayya kepadaku bisyibrin satu hasta, taqarrabtu ilaihi zira'an. Apabila mereka mendekat padaku satu jengkal, maka aku akan lebih dekat lagi dengannya itu satu langkah. Wa in taqarraba ila zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan apabila mereka itu selangkah lebih maju, aku akan lebih lagi daripada mereka. Ini hadis ini memberikan satu motivasi kepada kita bahwa apabila kita mengingat Allah, maka Allah akan lebih ingat lagi kepada kita. Apabila kita berpikir positif tentang Allah, artinya kalau pandemi COVID-19 ini kita pandang sebagai satu ujian bagi kita, untuk Allah, untuk kita lebih ingat lagi kepada Allah, maka itu akan menjadi sesuatu energi yang positif begitu. Tapi kalau misalkan kita masuk kepada ranah yang kedua ini, ya, apabila kita melihatnya pandemi COVID-19 itu sebagai azab, ya, maka dalam surah Al-Baqarah ayat 10 Allah menegaskan walahum azabun alimum bima kanu yakzibun, ya. Ini kita menganggap atau berpandangan pandemi ini sebagai azab yang diturunkan oleh Allah kepada kita dalam kondisi saat sekarang ini, maka sesungguhnya
kita sudah berpikir yang negatif. Maka kalau sudah berpikir negatif, nah, ini yang sangat disayangkan sekali, maka dugaan kita, prasangka kita ini akan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ingin saya sampaikan di sini, kalau kita memiliki positif COVID-19 itu sebagai ujian, cobaan untuk orang-orang beriman, maka yang kedua yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi mengatakan inna azamal jaza ma'azamal bala, bahwa ganjar Allah kepada hambanya ma'an ujian dan cobaan yang berat. Wa innallah maha sesungguhnya Allah idza ahabba qauman, apabila Allah itu mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan ujian. Apabila kita ridho terhadap ujian, dan kita menerima dengan segala hasilkan energi yang positif. Wa man sakhita falahu sukht, dan apabila kita melihatnya dengan kacamata atau pandangan yang negatif, akan menambah atau menjadikan itu sebagai azab, seperti pandangan orang-orang fasikin, orang-orang yang fasik. Baik. Apa konsekuensinya apabila kita mempunyai pandangan? Mungkin Bapak Harun terkendala oleh jaringan. Untuk para audiens diharapkan bersabar sebentar ya. Iya, aku nengok tuh chatnya di grup, ketua yang ngirim. Iya, kepada Bapak Harun kami persilahkan kembali. Namanya KS. Ya iyalah, namanya dia sosial, kok pun aneh. Kenapa kok? Oh ya yang. Dia ambil. Iya loh.
Halo? Oke, saya lanjutkan kembali sedikit. Satu slide lagi. Jadi apabila orang yang beriman, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq mir rabbihim, bahwa pandemi Covid itu adalah annahul haq mir rabbihim, itu adalah merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuka mata kita, tadi kalau kata Ibu Dr. Sakinah, supaya kita lebih kuat lagi, kita lebih memahami hidup lagi, kita lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan melahirkan hidayah kepada kita. Tapi kalau pikiran orang-orang yang negative thinking, ya, ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Buat apa Tuhan menurunkan COVID-19 ini? Bikin susah saja, ya, menakut-nakuti saja, gitu. Ini orang-orang kafir bikin orang jadi gelisah saja. Akan berpikir seperti ini, maka akan melahirkan outputnya itu adalah kesesatan. Ya, yang perlu kita catat dalam hal ini, Allah menegaskan dalam akhir ayat daripada surah Baqarah ayat 26 ini, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah akan menyesatkan banyak, ya, daripada hambanya dengan pandemi Covid ini. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah juga akan memberikan hidayah. Mungkin saya tidak akan panjang lebar menceritakan atau memberikan contoh-contoh, karena banyak kita tengok sekarang ini orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi Covid, dan ada juga yang diberikan hidayah dengan pandemi Covid. Ya, contohnya saja di Wuhan itu orang-orang Cina itu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, walaupun mereka nggak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat jamaah itu. Yang ada dalam benak mereka, ada Tuhan rupanya yang lebih berkuasa terhadap kehidupan manusia ini, gitu. Nah, lalu mereka mendapatkan hidayah. Tapi ada juga orang-orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sudah beriman sebelumnya, tapi dengan adanya pandemi Covid ini justru Allah memberikan kesesatan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka menyikapinya dengan madza aradallahu bihadza mathala. Ini yang sangat disayangkan, mereka justru menentang takdir Allah. Justru mereka tidak percaya bahwa Covid ini adalah usaha Allah untuk menyadarkan kita, membuka mata hati kita. Ya, orang-orang yang mungkin sebelumnya itu angkuh, congkak dan sombong, ini mau disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita ambil intisari daripada Al-Baqarah ayat 26. Jadi bagaimana sikap Anda, kita semua, ya, mahasiswa Islam yang notabene kita ini adalah ulul albab, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk menganalisa dari segala kejadian-kejadian alam yang ada pada saat sekarang ini, terutama bagaimana kita menyikapinya dalam konteks belajar daring ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Sakinah, saya tidak akan mengulang lagi apa yang harus kita lakukan, akan tapi yang ingin saya jelaskan di sini, use your positive mind to be a good mankind. Ini yang terpenting supaya kita dalam melakukan kegiatan daring ini, ya, bisa lebih memanfaatkan media yang ada. Bukan berarti dengan adanya pandemi ini kita stop belajar. Kita tidak menambah lagi pengetahuan. Kita bosan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menambah kualitas keilmuan kita. Nah, ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulul albab dengan adanya
berbagai macam fenomena alam justru akan membuka mindset mereka dan mereka akan berpikir dengan positive thinking, positive mind to be a good mankind. Inilah yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti dengan diskusi kita akan lebih efektif lagi. Kami persilahkan nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan materi dan juga tema kita pada hari ini. Saya padakan sampai di sini dulu kepada moderator. Kami kembalikan. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab kepada 3 penanya. Kepada audiens saya persilahkan. Yang untuk penanya 3 orang tercepat. Mau? Ya, mungkin sudah ada 2 penanya, 1 penanya lagi kami persilahkan. Moderator, apa sesi foto bersama dulu kalau enggak? Sambil menunggu. Boleh. Supaya masih terekam para partisipannya ini ya. Iya Pak. Boleh Bu, boleh. Kalau live semua nanti. Oke, moderator, gimana ininya? Langsung aja Bu, untuk pertanyaan dari audiensnya. Kepada Maulidina, kami persilakan untuk bertanya. Ya, gimana moderator ini? Iya, kepada Kak Maulidina dipersilakan untuk bertanya.
untuk foto bersama kita di akhir sesi tanya jawab. Ya, takutnya nanti saya udah live duluan. Atau pertanyaan bisa di chat di sini kalau enggak. Untuk penanya bisa di chat di komentar. Langsung bertanya boleh panitia, agak lama soalnya. Ya, langsung pertanyaan juga bisa. Atau mungkin tidak ada pertanyaan mungkin ini ya Pak Harun. Ya, sudah angkat Kayaknya tangan. sudah. Saya tadi sudah angkat tangan, cuma belum dipersilakan saja. Terima kasih. Pak Amin ini ya, Pak Amin Antoni. Iya, Bu. Oke, Pak Amin Antoni. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin yang saya bertanya. Jadi terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Sakinah sama Bapak Dr. Harun, dan memang penjelasannya selaras antara psikologi dengan perspektif Islam. Bagaimana kita cara berpikiran positif ya terkait dengan pandemi ini. Namun begini, Pak Dokter sama Ibu Dr. Sakinah, saya mahasiswa pasca sarjana S2 UNSU, masih semester 2. Kami sebenarnya agak stres juga menghadapi para dosen ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika kita mengajukan judul misalkan, lalu kemudian ketika kita ajukan kan kita harus konsultasi dulu kepada orang yang berkompeten. Nah, ketika kita ajukan itu judul misalkan, ternyata si dosen gitu ya, lama membuka chat, setelah dibuka pun tidak dibalas dengan apa yang kita sampaikan. Ketika kita telepon, dosen pun tidak ngangkat. Jadi kami sebagai mahasiswa terkadang jadi stres begitu ya di masa pandemi ini. Kalau bisa langsung ya mungkin kami datangi langsung ke rumahnya. Apalagi sekarang UIN kan lagi lockdown gitu, WFH. Jadi memang kami sebenarnya para mahasiswa ini secara langsung ya, kami secara belajar online ini memang stres kami, Pak dosen, Pak Dokter gitu ya. Jadi untuk menyikapi itu kira-kira kami sebagai mahasiswa ini seperti apa untuk menyikapi ketika kami mengajukan yang berkaitan dengan kampus, nah, mungkin seperti itu. Misalkan mengajukan dulu tapi tidak ditanggapi, jadi mungkin kami sebagai mahasiswa bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Ibu Ya. Ina dulu yang akan menjawab gitu kan, karena kaitannya dengan apa namanya psikologinya gimana ini Bu gitu. Silakan Ibu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Amin Antoni. Selamat sudah semester 2 di prodi apa Pak? Prodi PD Bu. Oh PD. Iya. Saya nggak masuk sama Bapak berarti. Iya benar. Oke, kalau saya pribadi nih ya, ya. Tapi intinya gini dulu deh. Bagi mahasiswa itu juga bahwa kondisi mahasiswa dan kondisi dosen itu intinya sama. Oh ini si Farel tuh, karena saya nggak pernah lihat. Oke, suara untuk peserta lain tolong di mute dulu ya. Ya, kondisinya sama, mungkin lebih kompleks masalah dosen ya. Maksud saya bukan membela, artinya begini, ya. Dosen itu juga punya aktivitas mengajar, punya aktivitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan itu harus terpenuhi gitu ya, harus terpenuhi. Kemudian mungkin itu juga yang membuat para dosen itu
membagi-bagi waktu antara mengerjakan membaca punya mahasiswa atau mengerjakan penelitian atau mengerjakan pengabdian masyarakat. Masalahnya. Dan kalau mahasiswa mungkin fokusnya ke tugas gitu ya, ke tugas. Kak, ada buah lu di belakang rumah Kak. Masalah Buah dua enggak? Mungkin itu diharapkan bagi mahasiswa untuk bisa maklum dulu gitu. Terutama untuk dosen-dosen yang senior ya, membaca skripsi, membaca tesis itu adalah dia kayak kantor perhubungan. Dari HP itu sulit. Sulit dan apalagi dari laptop itu sulit. Ya. Kan, enggak ada yang mudanya kan muda. Yang pakai bau yang lain habis itu yang untuk anutin aku di rumah moderator bagus di mute aja dulu semua supaya moderator di mute semua yang mengganggu. Peserta yang lain diharapkan dinonaktifkan suaranya dikarenakan pematerinya lagi menjawab pertanyaan dari para audiensnya. Iya. Jadi sekali lagi saya untuk Oke, ini untuk peserta semuanya yang hampir 80% mungkin juga mahasiswa ya, bahwa intinya kembali tadi positive thinking, apapun masalahnya, sumber stresnya tadi kan itu ya, dosen tidak membaca tugas, dosen tidak memberikan input bagaimana tugas yang sudah dikerjakan, itu kan jadi sumber stres, ya, itu menjadi sumber stres. Intinya positive thinking aja dulu ya, bahwa dosen juga manusia, ya, untuk terutama dosen-dosen senior ya, untuk membaca tugas dari skripsi, tugas, disertasi dan sebagainya itu dari handphone atau dari laptop itu memang berbeda ketika bertatap langsung, ya. Itu menjadi apa ya, satu alasan supaya kita tetap positive thinking. Tapi kalau seandainya mahasiswa itu, ini bukan menyalahkan mahasiswa, artinya saya memberi masukan bahwa ketika kita positive thinking dengan alasan apapun alasan dari dosen, itu justru akan membuat kita menjadi lebih tenang gitu ya, meskipun kadang nggak masuk akal gitu ya, artinya apa, sudah berbulan-bulan dosen tidak membaca gitu kan, tapi kalau kita diawali dengan positive thinking, tetap itu akan mempengaruhi kita, hati tetap tenang, dan kemudian apa, kita juga menghubungi dosen juga, bahkan justru artinya apa, kita mendoakan dosen kan, mendoakan dosen, nah insya Allah akan dijabah oleh Allah. Kembali aja ke situ. Itu akan mengurangi stres kita. Kalau saya pribadi, saya sebagai dosen, mungkin juga Pak Harun ini sama, ya. Intinya saya juga dulu pernah jadi mahasiswa gitu ya. Jadi kalau seandainya dipersulit sama dosennya, ya itu kembali lagi ke kita, ke dosen masing-masing gitu. Ya. Saya kalau bisa dimudahkan, mudahkanlah. Gitu. Saya sih kembali ke situ. Ya Pak Amin Antoni, mungkin Pak Harun bisa menambahkan ini Pak. Iya. Oke, baik. Sedikit yang saya tambahkan, mungkin di samping tadi kita menghadapinya dengan positive thinking itu tadi, karena ini hal-hal teknis sebetulnya Bu Dr. Sakina kan tahu di Prodi seperti apa, bagaimana itu Bu ya. Benar. Tapi sekali lagi mungkin kita harus memahami kondisi COVID ini, mungkin terutama yang mengajar di pasca sarjana ini kan dosen-dosen senior yang mungkin familiarity ini mereka dengan teknologi gitu kan, itu kurang gitu ya. Singgung mereka, mungkin kalau biasanya mereka harus membuka tesis, ini harus membuka laptop gitu kan. Nah ini mungkin entah karena kesulitan mereka gitu dalam dengan teknologi ya, ada yang seperti itu. Nah berarti kita yang harus memahami itu. Nah, jadi
kemasukan dari saya mungkin bisa saja timingnya dicari dulu waktu yang pas gitu ya. Kemungkinan saja ya karena ada permasalahan-permasalahan yang juga dihadapi oleh para dosen kita gitu kan. Entah itu ya masalah teknis atau masalah keluarga atau masalah yang lain gitu kan. Kita harus memahami itu. Mungkin timingnya nggak pas ketika kita minta mereka untuk memberikan waktu kepada kita untuk bimbingan ya. Tapi kalau misalkan pada saat yang pas mungkin kita telepon dulu, tanya keadaannya, kondisi gimana, kita bersilaturahim via telepon gitu kan. Mungkin disampaikanlah kondisinya seperti apa, bagaimana, mungkin nanti ada solusi. Entah dia sendiri yang menyelesaikan atau minta tolong kepada yang lain, begitu kan Bu ya? Iya Pak. Iya. Jadi mungkin dosen pembimbing kita nanti akan minta tolong kepada yang lain apabila memang masalah teknis, gitu, masalahnya teknis dan bisa dibantu oleh yang lain. Atau mungkin kita bisa, kalau memang sudah sampai berbulan berlarut gitu nggak ada jawabannya, nggak ada solusinya, kemungkinan Akhi Amin Antoni bisa berdiskusi dengan jurusan atau prodi saya rasa untuk menyelesaikan masalah ini supaya nggak berlarut. Atau apakah mungkin ada kebijakan dari pihak prodi untuk menyelesaikan masalah ini. Saya rasa ada pasti solusinya itu. Tapi kita sekali lagi berpikir positive thinking gitu kan ya. Itu sementara dari saya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Harun. Mungkin Ya, satu lagi nih ya, kalau kita baca dari chat ini dari Kalteng ini ya, Kalimantan Tengah, atas nama Pak Jamrani MPD. Selamat siang Pak Jamrani. Alhamdulillah sudah ikut kita nih ya dari Kalteng ini jauh-jauh nih. Ya itu ada dampak positif dari online ini ya, dari jauh-jauh kita bisa kenal ya dengan cepat gitu, seperti itu. Jadi apapun kesulitannya, kita ambil dampak positifnya ya, itu akan mengurangi stres yang dirasakan. Kalau di sini pertanyaan dari Pak Jamrani ini bagaimana menghadapi ibu-ibu yang emosi? Ini mungkin ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu dari anak-anak sekolah di situ kayaknya nih, tentang pembelajaran online semasa pandemi. Sebagai kepala madrasah, Pak Jamradi kepala madrasah, bagaimana trik-trik yang jitu untuk mengatasinya dalam makna menghadapi meminta ke sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka dan berhenti melakukan pembelajaran online karena mereka beranggapan bahwa corona itu tidak ada. Terima kasih. Ya, kalau dari saya ini ya, mungkin dari Pak Jamrani ini mungkin di Kalimantan Tengah yang mungkin tidak di kotanya mungkin ya. Kalau di kota saya rasa sih mungkin edukasi untuk pandemi COVID ini cukup cukup maksudnya artinya penduduk masyarakat di kota itu lebih merasakan bahwa COVID itu memang ada gitu ya Pak Harun ya. Dibandingkan yang kota gitu kayaknya ya Pak. Iya. Ya, jadi kalau saya rasa sebagai kepala madrasah mungkin Bapak bisa intinya memberikan edukasi, memberikan contoh-contoh yang sifatnya visual, artinya yang bisa dilihat langsung oleh ibu-ibu itu bahwa COVID itu nyata gitu, ya. Kemudian bisa tunjukkan berbagai kasus yang sekarang semakin banyak orang-orang sakit di rumah sakit karena memang COVID gitu, ya. Karena kadang-kadang ibu-ibu ini dia hanya melihat sekelilingnya di kampung, di desa itu tidak ada yang COVID, mungkin aman pada saat itu, tapi tidak melihat bagaimana kalau seandainya sudah ada yang terkena, nah itu mungkin bisa dijelaskan. Jadi divisualkan, nampakkan ya,
ada beberapa mungkin video atau tampilan-tampilan atau pemberitaan-pemberitaan bahwa sekarang memang COVID ini semakin merajalela karena memang lockdown itu tidak diketatkan lagi seperti itu. Kemudian masyarakat juga edukasinya kurang bahwa keluar rumah harus pakai masker, bahwa harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap social distancing dan lain sebagainya. Meskipun dalam kondisi new normal itu tetap harus protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Mungkin bisa diberikan edukasi dulu di awalnya seperti itu, Pak Jamrani. Oke, mungkin Pak Harun ada yang mau ditambahi, mungkin Pak Harun. Iya, betul. Sedikit kalau saya langsung, mungkin pengalaman Pak Jamrani juga saya alami juga. Karena alhamdulillah saya sekarang ini mengelola yayasan pendidikan juga. Dan apa yang dialami oleh Pak Jamrani itu juga dikeluhkan oleh para orang tua kepada guru di yayasan yang tempat kami mengajar. Artinya orang tua murid sini sudah mengalami kewalahan yang luar biasa terhadap anak-anaknya yang sudah sekian lama ada di rumah. Ya, yang tadinya mereka mau diarahkan, ya, kemudian mau mengikuti aturan-aturan yang diterapkan di rumah gitu kan. Tapi itu di bulan-bulan pertama saja. Masuk ke bulan kedua, ketiga, itu mengalami kondisi yang kejenuhan yang luar biasa. Sehingga anak-anak sudah mulai muncul rasa berontak, ya. Tidak mau lagi mengikuti aturan yang telah diterapkan di rumah, tidak mau lagi dengar cakap orang tuanya. Ini maka orang tua mengharapkan supaya lembaga pendidikan ini membuka. Apapun ceritanya kami siap. Bahkan sampai ada yang mengatakan kami siap menanggung apapun risikonya seperti itu. Nah, ini memang sudah luar biasa kekalutan para orang tua kita. Nah, jadi apa langkah yang kami lakukan? Kita seperti yang Ibu Dokter sampaikan tadi, melakukan peninjauan. Artinya kalau memang daerah itu memang daerah yang masih dikatakan rawan, masih zonanya zona red zone, zona merah, maka kami tidak melakukan itu. Tapi dikarenakan daerah kami sudah dikatakan aman dalam arti di sini di lingkup ruang daerah itu memang aman, ya. Tapi kita tidak tahu apabila ada orang luar dari daerah itu yang masuk, maka ini juga akan menjadi satu kekhawatiran. Oleh karena itu protokol kesehatan tetap diterapkan. Jadi kami buka dengan membatasi jam belajar, membatasi jumlah peserta didik belajar yang sehingga ruang belajar. Nah, ini sini Pak Jamrani supaya ketika Bapak mengambil satu kebijakan untuk mengaktifkan sekolah itu, ya, maka ini memang betul-betul. Bahkan kami mengantisipasinya, membuat satu pernyataan. Andai kata orang tua memang memaksa untuk anak-anaknya tetap dibuka sekolahnya dan mereka aktif sekolah, maka kami buat surat pernyataan. Nah, seperti itu, Pak. Ini solusi, ya, yang bisa Bapak Jamrani lakukan untuk sebagai pengelola satu saya, Bu Dokter, silakan. Iya, untuk moderator dan panitia, Pak Harun, saya izin live dulu ya, boleh? Iya, Bu. Boleh, silakan, Bu. Di pusat. Terima kasih banyak. Untuk yang lainnya, Bapak Ibu pusat ya. Untuk foto bersama bentar boleh? Oke. Iya. Untuk para audiens, aktifkan semua videonya.
Sudah aktif semua. Ada yang belum. Sekali lagi diberitahukan kepada para audiens untuk mengaktifkan videonya agar kita foto bersama. Ini masih ada yang pakai make up lagi nih. Dulu saya datang ke rumah setiap minggu saya datang dia, Bu, di sana. Oh enggak, sekarang saya nama ya Oh, itu. Halo Yuke, sudah ya? Di situ aja. Oke, saya lift dulu boleh ya? Udah kan? Iya, Bu. Udah difoto belum? Iya, Bu. Silakan. Oke, Sudah terima difoto, kasih. Bu. Oke, terima kasih Pak banyak ya, Harun Bu. ya. Ya, Bu. Dan buat Bapak Ibu peserta lainnya, Assalamualaikum. Udah ya. Terima kasih untuk para audiens yang telah merespon. Terakhir, acara webinar kita akan saya tutup. Apa? Apa? Untuk sesi pertanyaan sudah tidak ada lagi ya, moderator? Untuk para audiens bisa absen melalui komentar dan itu akan diinput oleh panitia dan akan diberikan sertifikat. Untuk penutup, sebelum kita tutup acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemateri, para peserta dan kawan-kawan KKN 116. Saya di sini meminta maaf jika ada salah kata dan tingkah yang kurang berkenan di hati semuanya. Marilah kita tutup acara kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.